Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'du. Sebutan kaula amal jaki, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para pengurus majelis, Bapak Kasun dari Jatwa, Ketua Jatwa dan juga panitia rutinan malam Ahad Manesan semakin neka maju karena minggu depan telasan nggih. Tapi jaipun telasan as Jumat. Coba tolos malam minggu saya bakal datang gak nyaman, Pak. Banyak sate nggih. Beda saya korban nih kah? Beda. Korban perasaan saya punya. Ben sateja para panitia pengawasan rutin pujuk permas, masya Allah nggih. Pokoknya saya tujuh luar karo kan yang hujan tak guli Pak. Nggih. Ben sateja semuanya yang hadir mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Apalagi panitia ahlul khidmah, ahlul hadrah malarmo kehajat kabulaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Kabeh ahlul khidmah nika banyak genjerna Pak. Nggih. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan nadrah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para Rabu saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara hal-hal yang tercela di antara kehidupan kula bik sampeyan nika beda senyamana al-ghurur, yaitu orang yang tertipu. Okay. Sampai beda kitab khusus nih Pak. Dikarang oleh Al-Imam Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Beliau mengarang kitab namanya Tanbihul Mughtarrin. Pengingat bagi orang-orang yang maghrur, orang-orang yang tertipu. Okay. Udah bi sampean mon maca nikah pas paham, ya mon maca bah nganganto ya tak apa-apa Pak. Maca pas paham santri ustad maca nikah, insyaallah tak kira sombong dadi orang je. Tak kira aja. Apa? Karena insyaallah kelero kebi. Mangan sebong sombong kan tak pernah tak semua tak pati ngaji Pak. Apanya mana oneng nikah segunik lah gaya, oneng nikah segunik lah gaya pada cerita dan lain sebagainya. Kalau baca itu insyaallah manggan gula ngajar Pak, kemarin ngajar langsung ke kanjeng. Kebetulan yang saya bawa ini kitab yang ada di tas yang saya baca tadi di pondok. Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Gula ngajarnya kan yang bodoh. Mukhtasar Ihya. Karena gelek ru keburu nggih. Tak sempat nyari kitab Fawaidul Muhtar neka kena gibe ya gibe lah nggih. Tempeng gibe tor-montoran kan tak pantes pada kami. Yang Roma tak ada tor-montoran beda di nak-nakan harapan yang rawi Pak nggih. Para Rabu saya mulyaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk di antara hal-hal yang kurang baik yang semestinya dijauhi oleh kula bik sampeyan iki punika al-ghurur, yaitu tertipu nggih. Dan sebut lagi i'lam annal ghurur atharu asbabil halak. Ketahuilah bahwasanya al-ghurur, sifat maghrur, tertipu ini termasuk yang paling besar penyebab kebinasaan seorang hamba. Okay. Banyak Pak.
Ashabul gurur neka apanya mana al-gurur neka ada di semua hal. Asnaful muqtarin katsiroh, orang-orang atau golongan atau macam-macam orang yang tertipu itu banyak. Okay. Salah satunya adalah minhum al-ulama, orang yang di ilmu. Kemudian atsani al-ibad, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minal mutasawwifah, orang-orang yang ahli tasawuf, orang-orang yang sufi, minas sufiyah. Kemudian yang kepeneka saya nomor 4 arbabud dunya wa ashabul amwal. Nah nikah. Orang yang di dunya, orang yang punya harta. Nah ini kepada tretan. Gula tak bahasa saya ulama, jangan gula bahasa saya nomor 4. Karena gula ngajar saya nomor 4 dia Pak. Saya ngalah bujong. Sabar. Dikatakan oleh Imam Al-Ghazali termasuk yang tertipu adalah arbabul amwal, karena di sini kan pasti di dunia kebi sirabu nih kan punya harta. Kalau ulama bener kelas abaan ngorek apa nyamanah membahas ulama mare Pak mone podok mare bari nggih. Faminhum man yabnil masajid waribatat wal qanatir. Dapun Imam Al-Ghazali termasuk diantara orang yang tertipu yang punya harta adalah orang yang banyak membangun masjid-masjid. Bangun masjid, waribatat, bangun pondok-pondok yayasan, darul aitam, tempat orang jumpu, panti asuhan dan lain sebagainya. Wal qanatir, qanatir ini kan jembatan-jembatan. Artinya bangun fasilitas umum. Kebaik, ya tak harus jembatan apa? Bangun embong. Mending kan yang ada embong dalam lambe retritan. Tahu sama bupati lah kan berumba kali. Presiden lah 17 kali kan lah Pak. Itu saya panglo lah pancet ngaruh retritan. Gini malah mau kemarin iyo bengi. Kalau kita rakyat kecil kun bisa adu wedok Pak. Salah babaan jatuh tak mustajab. Coba beda-belina kan mustajab deh Pak. Bon. Kemudian bukan cuma jembatan ya, bisa embong, jalan atau toilet umum. Kemudian kebe toilet umum re banyak kenjen Pak. Sokor cek kebe lako. Mohon masuk kudu majer 2000 ya tak oleh kenjeran. Nggih. Kudu majer 5000, 2000, mohon keme 2000. Mohon ngakui mandi 5000, mohon keme tok tau sakela 1500. Ya tak oleh kenjeran pada tretan nggih. Apalagi yang punya kelebihan di saluran aing tibi pas pesalur ke tetanggana tangguh obeng maksudnya disodakohkan kepada tetangga konjone rajur Pak. Orang yang mengeluarkan air mensodakohkan air nih Pak. Konjone rajur. Nggih. Pon. Kemudian bukan cuma sekedar bangun masjid, bene magrur bangun masjid, bene beda terus na Pak. Wa ya'muru bi kutubi ismihi 'alaiha. Dan memerintahkan untuk menulis namanya. Bangun masjid, engkau ndak bangun di nalah. Beda tulis na Pak. Masjid ini dibangun oleh Juddin dari Kerangrong. Hari-hari. Mbok mapal beb ngaji ke kula nih Pak. Apanya mana? Masjid ini dibangun oleh Juddin seumpama. Nggih. Arep mak kula nyebutne kata kira ngabul kan pernah ngaji ke kula menempian tak kok mangko ya anu Habib ya Mas. Pak kula ngajak Mas Samsul bu mangko sing bejutu tak kok iya. Lah itu. Jadi bangun tapi diperintahkan untuk menulis namanya. Nggih. Bangun jembatan
Karena ada kampung sini sama sini itu kalau tidak lewat montai kebaiki jembatan jauh motor Pak lewat kampung lain. Akhirnya berdoa Masya Allah, kemudian dibangun jembatan di situ. Akhirnya mon niat lillahi ta'ala banyak gunjurnya pada cerita. Tapi mula kutu toles. Jembatan ini dibangun oleh Bapak Kasun. Umpamanya nggih. Nah ini kan pada cerita. Wa huwa muridu bidzalika as-sita wa dzikral mukhallada finnas. Dan dia itu memiliki keinginan di dalam penulisan namanya di hal-hal yang tadi disebut itu masjid, kota ribatat, yayasan-yayasan, pondok dan lain sebagainya, jembatan atau fasilitas umum yang lain. Dia kepengen ditulis namanya dengan niatan muridu bidzalik asyid supaya tenar. Judin saya bangun deh, kangkong deh, iya pada cerita. Supaya terkenal, supaya orang tahu lebih, iya. Kemudian supaya disebut-sebut di hadapan manusia, apa jod ruwah, monade ruwah, iya ruwah Pak. Nomon bodo ruwah, alhamdulillah. Empian mone pengaruh aja seneng Pak. Sampean kalau digitukan sama orang, apalagi berlebihan di dalam memuji, ya seneng sampean, lain arek apa geger sampean. Nggih. Mon empian Ustaz, mon sobung empian. Tanyaki Pak, apa menada kode ya sekali Pak. Maksudnya kalau ada orang yang memuji berlebihan itu, suatu saat dia akan merendahkan Anda secara berlebihan. Ya senengnya poci. Ya senengnya poci Pak. Dalam hal apapun. Sampean ibadah cakang maca Quran pas berusaha moji, suara nembian sat, cek nyaman, akhirnya kelakun, saya gelak maca juz kelakun hatam sehari Pak, gara-gara poji orang, cek ngaruh, cek senengnya poji, apalagi dia mengikrarkan untuk dipuji orang, cerita, bentar tahu, siapa saya bangun? Ada kan terus pojo orang cerita, ada orang tahu pas sahabat saya pengumuman. Contoh, meskipun tidak disebut, contoh masjid gelap, kan ada sebagian. Kalau di kota itu Pak, hamba Allah, mau narik Jumat, biasanya di laporan keuangan Pak, sebut biasa, bitakmir loh. Pemasukan sedekah jariyah minggu ini, ya benar minggu maksudnya seminggu, iya, bukan Jumat, iya seminggu kan. Hasil sedekah jariyah minggu ini, moneng kota Pak kadang sampai 4 juta seminggu, ya moneng linggo rawi kan 200.000, 50.000, kadang 40.000, iya kadang kiyotang bitakmir. Jadi tepan lemel apa tak ada pesena, lima pesen gula kena ngangkui gula, gitu. Banyak kadang Pak. Lah itu kadang ada yang kalau di kota besar apa boleh di Surabaya, kuda Toman Bojong Pak neng Pamekasan Pak, Masjid Jami Pamekasan, pesen orang saldo miliaran berarti. Masjid itu rajo mare lah, ki bodoh saldo no banyak, gitu. Neng Masjid Linggo berempat kali lah. Ini keberatan. Lah itu kadang kalau ada orang nyumbang banyak disebut Pak. Tapi benehnya mana? Hamba Allah dia. Ada pemasukan dari hamba Allah 12 juta. Iya beratan. Nah, Roman lillahi ta'ala kullala neng lah. Seumpama mon hamba Allah narwa noles hamba Allah tapi kita roe poji. Kadang toju. Alhamdulillah engkau beri roh. Jual sabar oleh ramai. Hari kelai sebut hamba Allah tapi aben ngocak ke sebelah. Ya dekir ya cerita guru. Oh hamba Allah ruah iya. Ini kepada cerita. Nampian mon mari nyobong neng lah Pak. Tahu saya ngocak lah. Apa nyaman neng lah Pak. Seperti itu. Kemudian
Wa yatma'u ba'da dzalika fil maghfirah. Dawuh Imam Al-Ghazali, setelah itu dia itu mengharap disebut-sebut oleh orang, kemudian mengharap untuk tenar namanya, kemudian dia itu apa? Wa yatma'u ba'da dzalika fil maghfirah. Dia mengharap mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Nggih. Wa huwa khata'un wa ghurur. Itu adalah kesalahan, kleroh. Nyari ampunan Allah Subhanahu wa taala jembian lah gelak teroe poci be orang kan lah mare. Nggih. Ambian tero tenar kan lah tenar lah, terkenal lah. Nggih. Nyari ampunan, ada lah tak ada ampunan tak melo lah baratritan. Fa huwa khata'un itu adalah sebuah kesalahan. Wa ghurur dan itu adalah tipuan, orang yang tertipu, maghrur nggih, min wajhin. Nggih. Itu termasuk tipuan dari dua hal. Yang pertama, annahu minal amwalil muktasabah bidzulmi wal ghasabi wan nahbi. Ada kalanya harta yang dia dapatkan untuk menyumbang masjid, menyumbang pondok, menyumbang madrasah, menyumbang yayasan, menyumbang gelak ruah fasilitas umum, gawe jembatan, gawe jeding, toilet umum dan lain sebagainya, itu terkadang diperoleh dengan aniaya. Dari kedoliman, Pak. Nggih. Tabeh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ngecok. Nggih. Mare ngecok punya oleh sebagian sobo ngagi ke masjid. Nggih. Ada yang gosok hartanya orang. Nggih. Ada yang ngerampok. Ada yang ngerampok beda kalan nganggo tembakan, nganggo arek, nganggo bondet, beda saya nganggo full pen, Pak. Nggih. Lah saya nganggo full pen, saya tak ketara. Nggih. Nganggo full pen, tanda tangan. Aro lebih banyak maling ora, Pak. Maksudnya olehnya lebih banyak. Nggih. Mon saya nyambi arek kadang tak oleh sampai mate be ore. Lampuk ning Bragang kan yo ber, Pak. Kula ki buru kabin lampuk tahun 2010. Nggih. Kula unjengan, salah kula unjengan oleh dua hari, Pak. Mampu apa dinare? Beri beroreng paten dinare yang sebelah, Pak. Tahun 2010 enggak sampean. Lamun sing anu full pen Pak. Nggih, sing ahyar anu full pen mulai gendak. Tahu apa saya bitong. Nggih. Nah, ini kepada tretan banyak anu len. Nggih. Resiko tak ada, maksudnya tak itu golen orang, ya tak ebate orang, ya paling atau foto di kelambian merah, Pak, atau foto masuk koran, gitu. Nah ini kabar pon. Kadang ada kalanya didapat dengan cara yang tersebut. Maka dawuh Imam Ghazali, kalau seandainya harta itu diambil dari barang yang seperti itu, nggih, wa radduha ila malakiha wal imsak an amsalihha aula bihim min dzalik. Lebih afdal cak bangun masjid. Cek gawe bangun fasilitas umum, cek gawe nyobong ria, paling afdol pebeli ke sandi. Pebeli mal oleh ngecok, nyon sepora tobat pak gawe masjid, kelero pebeli ke orang habis sana. Nggih. Seneng keberatan huwa aula, itu adalah lebih utama. Adapun min wajhani dari segi yang lain, annahum yuriduna bihi ar-riya wa sum'ah. Ada kalanya kelirunya dari segi yang kedua. Apa itu? Dia itu membangun pondok, membangun masjid, membangun yayasan, membangun fasilitas umum untuk masyarakat dan lain sebagainya. Yuridu bidzalika annahum yuriduna bihi ar-riya wa sum'ah. Dia cuma mengharap apa? Ar-riya, supaya dipuji orang. Puji orang Masya Allah ria, masjid roh, separuh ria kebi saya bangun, seneng lah Pak. Nggih. Aku TV ibu ria. Nggih. Tabu arwo lo, madrasah senen diserok, lambek la roda ya, pas ria datang beres langsung, seneng lah baratritan. Karena memang tujuannya kepengin dipuji orang. Nggih. Wasum'ah, apa sum'ah? Kepengin namanya itu terdengar oleh orang banyak. Nah ini kabar baratritan, mangkan ngastete Pak. Nggih. Hatta lau kulifu ayyunfiqu dinaran ala maudin la yaktubuna yuktabuna alaihim asamihim la tasmah bi nufusahum. Hatta sampai mereka itu kalau disuruh menginfakkan 1 dinar saja, mon gelok masjid ketipin polan banyak orang,
Tapi mon soro sodako sekuni bayi neng kenengan saya ada orang saya tahu Pak. Nggih. Ada kenengan ring tahu soro nyobong neng desa roh. Kebelangker neng jalan ke Sapulan Tero. Nggih. Ada saya tahu, ada saya noles nyaman sampean ya tak toles soro infak 1 dinar saja susah. Tapi kalau infak di kota Pasuruan, di kota Probolinggo, seumpamanya yang Pandaan banyak orang benetolesnya mana, yang nyumbang Fulan bin Fulan, buru seneng. Oh berarti ria. Mon masih beda orang, tak ada orang ya pancet. Oh berarti ria. Memang karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Masih tak toles nyaman, pakun pak nyumbang ngaruah. Nggih. Toles tak toles. Pojo orang tak pojo orang. Nggih. Nah, ini kabar cerita ampihan. Kadang monjoman setia, kadang nganggo iri ya, Pak. Nggih. Ada orang tahu lah, ada orang tahu. Foto tibi. Alhamdulillah. Nggih. Apa nyaman? Semen roh. Kuitansi semennya yang mau disumbangkan ke masjid. Alhamdulillah 10 sak malar moga keterima sareng Allah. Malar moga keterima ro 2, Pak. Mari bojeng bener ke BWA. Bener ke B status. Nggih. Alhamdulillah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Loh sampean kok mudah-mudahan diterimanya kok di WA. Nggih, cek malaikat tak negu HP kan dia. On. Sedangkan Allah wallahu taala muttaliun alaihi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu terus-menerus memperhatikannya. Meskipun kutiba ismuhu au lam yuktab. Sama saja sampean itu ditulis namanya ataupun tidak di dalam masjid atau dalam yayasan atau dalam gelek Pak. Nggih. Toles napa bunten Allah one. Empian nyobang ro. Mun tak toles tak sangambul Pak. Nggih. Nyumbang sampean di masjid sini 200.000 sumbangan. Nggih. Pas bi takmir tak sebut ya. Nggih. Selain sebut, pas sampean tak sebut dari hamba Allah 200.000. Nggih. Saya gelek Ustadz Hoiron 500.000. Nggih. Karena memang pesanan ya, sebutannya Mas umpama. Nggih. Seumpama ya. Seumpama nggih. Pas nyebang 200 gitu, kok mata sebut. Mestinya mon pacet nyari ridho Allah biasa, Pak sebut biasa. Iya berarti. Apa boleh pesenan? Tahu saya pesenan gitu. Fayu'lamu bidzalika anna qasdahu ar-riya wa sum'ah la ghair. Maka kalau orang itu seperti itu, di hadapan orang banyak dia mau nyumbang, kalau ditulis namanya dia mau nyumbang, tapi kalau di tempat yang sepi keluar uangnya sekudik be sodako ke be orang lapar we melarat tepak saya keluar berarti riya. Yuridu bidzalika ar-riya wa sum'ah la ghair dari Imam Ghazali. Berarti orang tersebut memang cuma kepengin dipuji orang. Nggih. Saya nomor 2 wa firqatun ukhra amwaluhum minal halal. Saya nomor 2 punten bener ngalak dari barang si haram, Pak. Gelek kan saya ngalak dari barang si haram. Al afdal kembalikan uangnya. Saya nomor 2 punten dari barang yang halal, dia kerjanya halal, kemudian penghasilannya halal murni, nggih, dari pekerjaannya, nggih, bener dari ngalak di noreng. Nggih. Kemudian banau bihal masajid fazakhrafuha wa huwa maghrur min wajhin. Kemudian dia bangun masjid, kemudian dihias dengan hiasan yang berlebihan. Ini juga tidak boleh, Pak. Okay. Bangun masjid, kemudian dikasih hiasan yang berlebihan. Sampai hiasannya tersebut bisa melalaikan orang yang ibadah di dalamnya. Okay. Jadi mana hiasa, cek rasa gelu. Okay. Makin kan kadang masjid tak remare, kadang hias naruh banyak gelu. Okay. Finishingnya itu terlalu detail, terlalu banyak. Nggih, akhirnya sombongan ro tak remare, Pak. Tak kerja, totok gini saya. Minta sombongan, Pak. Nggih. Tak remare apa? Karena terlalu banyak hiasannya. Nggih. Dihias boleh, bahkan Kanjeng Nabi lambek pada tretan, beda mun tak salah. Lama arada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyabniya Masjidil Madinah atahu Jibril alaihissalam faqala ibnihi sab'ata adru tulan fis sama.
La tuzahrifuhu wa la tunakishu wa la tunkishu. Dawuh Jibril, wahai Muhammad, mun ambian abangun masjid cek gideki. Sab'at adru 7 dirok saja. Tekina. Nggih. Kemudian jangan kamu terlalu banyak hiasannya. Nggih. Jangan terlalu banyak ukiran-ukiran. Punya ukiran apa ning tembok ya doro ning ngadon imam ya dina imam sebelah ora punya ukiran tak kurang baik. Ya. Kalau cuma dihias bagus tak apa-apa. Cuma jangan sampai sekiranya melalaikan orang yang ada di situ, Pak. Akhir orang bojong le tolian ke atas. Oleh gibi hayal abi beremper. Aku abi beremper ya iya. Nggih. Aru tak bagus ya, Pak. Nggih. Nah, ini kah? Itu tidak boleh dari dua segi. Ahaduma annahu la'allahu taraka fakiran ja'ian fi jiwarih. Bisa saja orang tersebut membangun masjid dengan sedemikian rupa, demikian bagusnya, banyak hiasannya, la'allahu taraka ja'ian fi jiwarih. Bisa saja orang tersebut dia bangun masjid ekdibiin, Pak, tak nyari sombengan. Mungkin dia menyelesaikan masjid dengan sebegitu bagusnya, tapi dia membiarkan orang yang kelaparan di sebelahnya. Nggih. Jadi masjid mapan tapi ning sebelah ro beda orang lapar, butuh bantuan. Mestine riya mon kebe rengkes kan beda lebihnya kebe bantu riya, Pak. Karena kebe bagus sara tak remare. Si bojong telokan ku. Nggih. Apanya mana? Cuma besar bangunannya, fisiknya tok, ruhnya ndak ada. Nggih. Nah, mangkana mon bisa takmir pada tretan de remaja na sopaja ngonceng makmum, Pak. Ngonceng makmum takmir itu memakmurkan masjid benekun suara neto. Nggih. Di kota-kota besar nih, Pak, dikasih fasilitas sedemikian rupa, nggih, karena untuk mengundang makmum. Nggih. Neng ya cokula beda neng Kraksan ya cerita saya beda neng Kraksan lah, Pak. Masjid jami. Aro beda anu na, Pak. Minuman disediakan pakai kulkas, kemudian kopi. Mau neng joreken, Pak, tanya Ki Mas Hamsul sekul ke Kraksan. Neng joreken ro beda masjid kopinya mana, Pak? Ramai sahara punya orang lalu lalang ro mesti bejeng di sahara apa? Nyeper di sahara beda kopi beda roti nah. Banyak angguan dia gelar ya antara. Jadi lewat itu mampir minum kopi di situ, sekalian sholat, habis sholat minum kopi. Terus kenapa kok banyak jamaah ke situ? Yaitu salah satunya dikasih fasilitas. Jedenge room. Nggih. Cuman sebagian neng segi seorang masjid sok masuk ya. Biasaan kotor, Pak. Jedeng aduh bawa ber ya. Nggih. Akhirnya tidak menarik, orang itu kurang menarik, Pak. Nggih. Masih beri pengajuan libolion sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bi 27 darajah pancet kasih ke masjid Arab masjid mengremeng ke marale mawat nggih kemudian keadaannya kurang sip ane kada rumah caran mestine sapa aja masjidnya ke banyak jamaah banyak takbir bagaimana caranya memakmurkan masjid dengan kegiatan nggih bener kunjuk raja nemik nggih tidak ada macarana sapa aja bojong sepuro banyak da ya ruwa pada cerita di kota itu mulai dipikirkan, Pak. Beri asi nggih. Tuhur neng Masjid Kampung Arab Kraksana, Pak. Banyak sih bojong. Arab celep. Nggih. Mari bojong celep ki beda enomna, Pak. Ngari are kopi beda. Es beda nggih. Kula takon meneng dina beda ya banyak orang sentar kun nginom melolo. Salala tak bejeng mata ada air ngagulkas. Kopi ada benyakan. Kemudian yang kedua, nah itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Maksudnya terlalu dibangun, kemudian terlalu banyak hiasannya tak bagus. Saya pertama gara-gara gelak, Bapak. Mungkin saja dia itu meninggalkan orang yang lapar di sebelah-sebelahnya. Kemudian yang nomor dua, annahu yushkilul musallin anis shalah. Terlalu banyak hiasannya, terlalu banyak, Pak, itu bisa membuat orang yang hadir itu lalai.
terlalu banyak hiasannya bisa orang lalai nggak gelek nggak ngangaan loh, waduh, lebih berember iya, ngira nggak karo pada cerita. Lanjut ki. Nah, neka fagururuhu min haitsu annahu ra'al munkara ma'rufa. Tertipunya dia itu dari segi dia itu melihat kemungkaran itu sebagai ma'ruf, yang kebagus ngaruh pada cerita. Padahal Gusti Kanjeng Nabi tadi yang saya ucapkan ini hadisnya. Ketika ingin membangun masjid, Jibril datang kepada Rasulullah SAW, "Jok kita ki." Sab'ata adru. Kemudian jangan kasih ukiran terlalu banyak. Jangan terlalu banyak hiasannya. Sepeneka pada cerita. Karena masjid nikah mahallul ibadah. Masjid karo tempat ibadah, bene pamer seni budaya bene. Masjid nih kepada cerita. Pon. Walal jumlah kesimpulan naro bahasa Arab alal jumlah Pak. Walal jumlah sampean moneku neng buku neng koran Arab alal jumlah aro kesimpulan. Nggih. Walal jumlah fa kullu man anfaqa malan ala miskin au fakirin au maudhi'in fihi khair. Kesimpulannya semua atau segala atau semua orang yang menginfakkan hartanya untuk orang miskin, untuk orang fakir, atau untuk tempat yang ada kebaikan di dalamnya, masjid, kemudian madrasah, darul aitam, yayasan dan lain sebagainya. Fal yutalib nafsahu hal tasmahu bil ikhfa. Maka dia itu hendaknya ngoreksi apakah dia itu mau mengerjakan itu kalau tidak ada yang tahu. Nggih. Ampian sodako ya Pak. Sodako yang masjid yo bedo umplung lepot. Nggih. Nyabek sampean. Are nyabek re mun bedo orang, bi tade orang pada banja. Apa polan bedo matuan pas 100.000. Ada orang linding. Nah, mereka kan ngaruh pada cerita. Jadi dilihat dirinya. Kalau dia itu sama saja ya lakone langsung lah Pak. Berarti sampean ikhlas. Sampean lihat ada apa namanya lewat di suatu daerah bedoreng tandi langsung sampean nyombeng. Lah nyombeng sampean nika benyan orang bi tada orang pada. Berarti sampean mukhlis lanjutkan pada cerita sebenarnya. Yutalib nafsu dilihat dulu. Nggih. Fa illam tasmah fala alla fihi riya wa iradatu sum'ah. Kalau tidak mau, kalau sepi tidak mau nyumbang, berarti mungkin saja sampean mau nyumbangnya itu riya. Nggih. Bener berarti pas jauh nyombang bener laben riya endua. Nggih. Laben riya, Pak. Pelang nggih. Apa namanya kepengin dipuji orang tuh hilangkan. Kepengin dibanggakan orang, disebut-sebut namanya si tadi itu supaya ternak. Pelang bener pas jauh nyombang jauh kah? Tak nyombang kok riya kok. Beda kotak ya besaki mulai. Beda kotak ku nyerenge tok Pak nggih. Mak nyerenge Ustaz. Tanya anu kan Beb tabassumuka li akhika sedekah nggih. Apanya mana? Senyum kepada saudaramu itu sedekah ya bener ngaruh Pak. Beda kotak mesem tok ora-ora. Nggih. Maksudnya kalau sampean kok banyak orang semangat, tidak ada orang kok tidak semangat, bukan berarti sampean berhenti sedekah, bukan Pak, tapi hilangkan itu, kepengin dipuji orang ro perangin sebenarnya kepada cerita. Nggih. Fa in qulta famal hilah ba'da hadha ta'dim fa innaka kalau kamu bertanya, jawab Imam Ghazali, kemudian bagaimana jalan keluarnya ini? Engkau telah mengucapkan semuanya itu la takhlu an anwa'il gurur. Kebiro tak sepe dari anwa'il gurur. Jawab Imam Ghazali, kalau sampean niatnya betul, ursyid dalil hiyal, maka kamu akan mendapatkan pasti oleh jalan keluar. Pak kun dadi paelang kebiro. Anapa beki bini napa beki. Kita nangis. Antara ke ibu enggak loh. Fa innahu la yasirun ala man yasallallahu wallahu alam bisawab. Kemudian para tretan yang perlu diketahui sekarang ini kita masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Nggih, Pak.
Mereka termasuk malam dan hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampean kalau tidak bisa berbuat kebaikan di dalam 10 hari ini, jek kebe maksiat, Pak. Jek sampai sholat 5 waktuna telat. Nggih. Di dalam 10 hari ini. Kalau tidak bisa puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9, dibilang Asyrul Awakhir nih Kak, Asyrul Dzulhijjah bukan berarti sampai tanggal 10, bener sampai tanggal 9. Okay. Minimal sampeyan pasah neng tarwiyah bi Arafah. Tanggal belu bi sanga minimal luar. Okay. Ada yang mengatakan bahwasanya setiap hari di 10 hari Dzulhijjah nih Kak, setiap hari nih Kak pada bi pasah setahun. Beda saya ngocak, kalau kiburu macam ni Pak. Yang kita apa ni? Toyin nasyar. Bahwasanya setiap harinya itu sama dengan 1000 hari. Pembian pasah saare neng Asrul Dzulhijjah nikah, permulaan bulan Dzulhijjah nikah pada bi Februari. Mon Arafah deki tanggal sanga nikah pada bi 10 Februari. Jadi genjer nero pada fadilana sambian nikah pasah setiap harinya sama dengan 1000 hari di luar Dzulhijjah nikah. Kalau nanti Arafah sampean itu sama dengan puasa 10.000 hari. Nggih, mangkan puasa mon bisa, Pak. Deki. Mon makan napanya tanggal berapa sekarang? 3. Hah? 4. Betul sing ngocak 4. Siapa ngocak 5 roh? 5. Noro tanggalan di merwa. Tanggal 4. Nggih. Besok 4. Oh, malam 5. Oh, betul lagi ya sampean, Bu. Iya betul loh. Nggih. Malam 5. Kula tahu neng jak kula kita pasah. Pasan deki montarbiya bi Arafah. Nah, nanti tanggal 8 sama 9 kalau bisa puasa. Nggih. Arafah neka fadilana selain seperti gela itu bagi seperti orang yang puasa 10.000 hari juga bisa menghapus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Ini luar biasa Pak pasat tok sampean. Nggih. Kemudian di antara tanggal 7 sampai tanggal 10 ini punya zikir, Pak. Punya pesenang zikir lah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seneka, Bu. Mohon bisa baca Quran. Nggih. Beden lambek nyaman Syekh Abu Yusuf. Abu Yusuf nih Kak ngagungi kancah, punya teman. Punya teman, beliau itu kalau biasanya tawaf, nggih. Tawaf itu bareng sama temennya ini Syekh Abu Yusuf nih Kak. Sering, nggih. Lah itu kalau masuk Dzulhijjah 10 awal sampai 10 menjelang haji, nggih. Lah ini kebiasaan pasah bonare, biasaan kanjeng Abu Yusuf ini Kak lak selak pasan. Selak satu hari Nabi Daud puasa Som Daud. Sekarang puasa besok ndak, besoknya puasa besoknya ndak. Tapi kalau datang Dzulhijjah puasa terus, Pak. 10 hari. Nggih. Kemudian si Abu Yusuf ini kayak tanyain, Arab pesampian apa nyama? Oh bener tanyain. Suatu saat Abu Yusuf ini Kak melihat temannya itu meninggal, Pak. Setelah haji meninggal. Meninggalnya itu ketika mau pulang ke daerahnya. Ini kan yang kitab Nawadir, Pak, cerita ini. Kemudian setelah keluar dari Mekah di Jauh, subuh ngomor, kayak nggak cuman setia kan ramai Mekah. Nggih. Banyak kendaraan itu zaman dulu, Pak. Syekh Abu Yusuf ini kan ngabasaki kanjana sobung ngomor posang arapa seki melia kafan ki apa persiapan lo kan sobung. Akhirnya beliau tuh ke pasarnya Mekah jualan lagi beli, Pak. Ditinggal di situ jenazahnya. Subhanallah beli dari pasar beberapa jam itu belilah banyak orang. Oh, banyak orang. Dari di mana aja ada kampung di nare. Akhirnya Syekh Abu Yusuf ini kan masuk. Ternyata jenazah itu sudah dimandikan. Kemudian sudah dipakai kafan, sudah ditutupi dengan tutup hijau. Tutup hijau.
Beda toles nah Arya belesen kebe orang saya memuljah 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini adalah balasan bagi orang yang ya tulisan Arab Pak. Benar bahasa Madura. Kemudian akhirnya sudah dimakamkan. Walhasil setelah dimakamkan, mempeh Pak Abu Yusuf neka. Mempeh kanjana neka didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu itu Abu Yusuf tak tahu. Beda orang dotong gonteng cara beratretan ngangku naik kuda. Kemudian ada temannya di sebelahnya agak sepuh, sebelahnya lagi muda seger. Tanya siapa ruang? Siapa? Tanya ke kanjana setelah pergi. Arwah kanjeng Nabi. Saya ngakui kelambi biru ruah, hijau, biru Madura ya, hijau. Kemudian sebelahnya itu Sayyidina Abu Bakar datang kepadaku, ziarah kepadaku karena saya memuliakan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini keberatan luar biasa Pak. Nggih, 10 hari bulan Dzulhijjah. Memang orang terdahulu nih Pak. Nggih. Kak Arwah siapa nyaman? Si Abu Yusuf kanjana neka pacut banyak memperbanyak tawaf. Jadi tawaf neka tidak harus umroh Pak, tawaf neka. Ambian datang ke Mekah pas tawaf. Neka tawaf sunnah. Nggih. Itu 7 kali. Dan banyak ulama-ulama sampean membaca kitab proparatretan bedonya mana Syekh Abu Bakar Al-Kattani, Syekh Abu Bakar Al-Kattani. Arwahnya Muhammad bin Ali bin Ja'far. Pe julukna Syekh Abu Bakar Al-Kattani. Beliau itu tawaf Pak. Okay. Jadi tawaf itu tidak ada zikir khusus. Yang ada zikir khusus cuma dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Mohon selain lu bebas sampean macam apa. Ya Allah pesoki kok, ya Allah pesoki. Tak apa-apa aja. Kor tak todus. Ya Allah nyono beng, ya Allah dah ya. Tak apa-apa ya. Bebas maksudnya para tretan ya, tapi alangkah bagusnya ya dua Pak, dua saya kenakan deh ya para tretan. Yang cuma dianjurkan disunahkan tuh mulai dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina ya, tanya gimana? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Arwah dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad. Mun selain arwah bebas lah. Syekh Abu Bakar Al-Kattani itu beliau ketika tawaf Pak maca Quran. Kecuali sampai Rukun Yamani. Sampai Rukun Yamani ditutup Qurannya sebentar, baca doa itu karena itu warid dari Gusti Kanjeng Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Dapat ke Hajar Aswad maca boleh Quran beradretan. Itu diriwayatkan di dalam kitab Mukhtar karang Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau itu hatam Quran Pak dalam keadaan tawaf sampai 12.000 kali. Ya. Tidak mampunya kita bukan berarti menghakimi orang lain tidak mampu Pak. Kula bisa sampean tak bisa bawalan males. Anengke. Aroma bisa. Berarti sehari berempat. Beliau mendapatkan julukan Siraju Mekah, lampunya Mekah, Syekh Abu Bakar Al-Kattani ini kan. Benar Habib, benar. Masyayikh, Syekh. 12.000 kali hatam Quran ketika tawaf. Ini keberadaan. Mangga nanggi, makin kan banyak orang Pak. Menyusup di kita sekarang ini orang Wahabi, orang Doyo tak berjanji ke karomah, tak berjanji ke aneh, karena tak berjanji Pak. Masa baca Quran 12.000 kali. Apa ndak saya masa? Nggih. Karo badan yang kitab Mukhtar Pak. Ambian mon ke toko melela kitab Mukhtar. Karena Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Badan yang ada di biro beradretan. Beliau tuh tawaf 12.000 kali. Benar sekali tawaf Pak. Ya masih helikopter tak gerosak. Nggih. Seumur hidup ya beberapa kali ke Mekah, berapa kali karena beliau jiwa Mekah, hidup di Mekah. Bener yang linggo pas haji di Bolion kok. Bitong sampai ku. Mun haji sampai berapa miliar tak kerdu saya buka le. Hatam Quran tawaf ada ya. Bebunten baca odi nggak sah. Sebenarnya artinya bulan Dzulhijjah neka ayo kita menambah kebaikan. Jangan sampai sudah tidak nambah kebaikan malah gulobi sampean neka membenyak maksiat aja.
putus tali silaturahmi bulan Dzulhijjah selain oleh gunjuran raja sampean tokaran selain oleh gunjuran dia pasah sampean salah tak pasah tak bejeng sampean yang lain tuh mendapatkan fadilah banyak berzikir sampean sudah tidak berzikir rasanan tok ini kasih tak bagus para cerita coba kalau tidak bisa memperbanyak zikir minimal ceknya banyak rasanan orang nah dia tidak bisa puasa, minimal cek sampai ibadah saya wajib cek sampai tinggal. Seneka beradritan. Tapi kalau tanggal 8 Pak sama 9 diharapkan sampean ngerjakan puasa itu. Niatnya gimana Bib? Ya, niat biasa. Nawaitu sholat tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala ada ya lah. Di Arafah nawaitu apa namanya? Nawaitu shauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala lah mari. Kemudian hari Arafah hari Arafah Pak berarti hari apa? Kemis insyaallah nggih. Karena Haji Akbar urung jan mungkin nih. Mohon hari Arafah Jumat kan Haji Akbar nggih. Karena Kemis itu sore itu sampean malam Jumat. Artinya Kemis sorenya itu hari Arafahnya. Mohon bisa sampean cek keluaran Roma. Kalau ada majelis syukur-syukur ada majelis ta'rif ya baca doa Arafah sampean hadir di situ. Kalau enggak ya baca di rumahnya enggak apa-apa atau bayi masjid. Mari asyar ojo keluar sampai maghrib lah Pak. Arwa mustajabud doa. Waktu yang mustajab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua orang yang memiliki iman di hatinya. Kecuali orang yang di moso goreng. Kecuali orang yang saya potos tali silaturahmi. Kecuali orang saya ngelamak gereng tua nah. Ini kepada cerita. Ini tak bisa saja. Kecuali orang saya mudminu khamrin terus menerus minum khamr. Habis saja. Nah, nikah. Atau yang manfikul bi syahna musyahin nikah orang yang ada permusuhan terus menerus Pak sama orang. Bojian goreng. Waduh wapor. Apa kebing? Kebi apa kebing? Ada ya dak. Nah ini kabar adritan pelang makin. Beda saya ngoca afdolul amal paling afdolnya amal untuk menghadapi waktu-waktu yang musyarrafah nikah adalah salamatus sudur. Hati yang selamat, hati yang bersih. Nikah afdolul amal. Selain memperbanyak zikir, puasa dan lain sebagainya itu termasuk afdolul amal lagi menikah salamatus sudur, hati saya selamat, hati saya bersih. Malar moga satu saya Rabu mudah-mudahan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari majelis ini mudah-mudahan tambah semak ke Allah Subhanahu wa taala. Malar moga satu hajat kula bi sampean hadir mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang soleh soleha. Rezeki kita mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegempang rezekina paring barokah rezekina. Bermalar moga yang sempurna gula bi sampean segi bedah mudah-mudahan dipanjangkan umur fi siha wal afiyah fi taatillah dan guru-guru kita juga yang masih hidup mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur fi siha wal afiyah fi taatillah dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan orang tua kita dan guru-guru kita yang sudah meninggal mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala diluaskan kuburnya dijadikan kuburnya radhatun min riyadil jinan pedeti kuburna neka taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala ala hadin niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.